Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar anak-anak hari ini sehat semua. Nah, tadi pagi, siapa yang melihat hujan? Kira-kira hujan itu turun dari mana ya? Dan asalnya itu dari mana? Betul sekali, hujan itu turun dari awan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana proses air itu bisa naik ke langit lalu turun lagi ke bumi. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus air. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang anak-anak coba untuk lihat video ini ya. Nanti anak-anak mencoba untuk menceritakan dengan bahasa anak-anak sendiri. Lihat betapa indahnya lautan kita. Halo teman-teman, ini petualangan air. Perjalanan seru yang tak pernah berakhir. Semua dimulai dari energi matahari. Panasnya membuat air laut jadi ringan. Tetes naik ke atas langit. Proses ini namanya evaporasi. Di atas, tetes berkumpul dengan teman-teman. Mereka membentuk awan. Ini kondensasi. Awan ini memulai perjalanannya. Saat mengumpulkan lebih banyak uap air, ia tumbuh semakin besar dan Awan menjadi semakin berat dan dingin. Tetes sudah siap untuk turun kembali. Lalu, tetes jatuh sebagai hujan. Membasahi bumi dan semua isinya. Tetes bergabung dengan tetesan air lainnya, membentuk aliran kecil yang mengalir deras menuruni gunung, semakin membesar menjadi sungai yang deras. Air meresap ke tanah, atau mengalir lewat sungai. Akhirnya, tetes kembali lagi ke lautan. Perjalanannya akan dimulai lagi. Itulah siklus air yang hebat. Air penting bagi kita semua. Ayo kita jaga selalu kebersihan air. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai bagaimana siklus air itu terjadi, lalu yang kedua mengetahui bagaimana manfaat siklus air bagi kehidupan, dan yang ketiga adalah membuat karya sesuai dengan pemahaman kalian, boleh dalam bentuk poster, video, maupun dalam bentuk percobaan proyek seperti itu. Jadi nanti untuk tugasnya Ibu bebaskan kepada anak-anak semua untuk berkarya secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Di sini ada proses penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Nah, siapa yang tahu mana yang merupakan penguapan? Nah, penguapan itu terjadi ketika air berubah menjadi uap karena adanya panas matahari. Nah, Ibu mau tanya nih sama Mario. Mario, kira-kira ketika kita menjemur pakaian yang basah, kenapa ya pakaian itu bisa kering? Apa proses yang terjadi yang dilalui oleh pakaian itu? Nah, betul sekali Mario. Jadi, jemuran itu bisa kering karena terjadi penguapan yang disebabkan oleh panasnya matahari. Nah, itulah contoh dari penguapan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Buat kelompok 1 yaitu kelompok Nina. Nah, kelompok Nina akan Ibu berikan LKPD mengenai urutan siklus air. Jadi nanti untuk kelompok 1 bisa mengurutkan gambar ini dari awal sampai akhir. Gambar proses dari siklus air diurutkan dari awal sampai dengan akhir. Lalu untuk kelompok 2 yaitu Adi, nanti Adi bertugas untuk mendiskusikan manfaat air. Dan nanti sebagai ketua kelompok ya, untuk mendiskusikan manfaat air bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti untuk kelompok 3 yaitu Mario, nanti Mario untuk melakukan percobaan sederhana. Nanti coba perhatikan dari gelas yang Ibu berikan ini, nanti coba disimpan di bawah matahari, nanti kita lihat apa yang terjadi di dalam gelas itu. Dan untuk kelompok yang keempat yaitu Lasmi, nanti Lasmi mencoba untuk menggambar perjalanan dari siklus air. Nah, kamu boleh menggambar atau membuat cerita tentang perjalanan air dari laut ke langit lalu kembali lagi ke bumi. Nanti terserah, sekreasi kamu, seperti itu. Nah, nanti setiap kelompok mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi juga hasil pekerjaannya masing-masing ya. Baik, sekarang coba presentasikan satu persatu ya, dimulai dari kelompok 1.
dan nanti disusul sampai kelompok 2, 3, sampai dengan kelompok 4 mengenai hasil pekerjaannya masing-masing. Nah, anak-anak luar biasa ya, dari hasil presentasi kalian sudah mewakili dan sudah sangat jelas bagaimana proses air itu terjadi. Nah, sekarang apa itu siklus air ya? Benar, jadi siklus air itu adalah perputaran air di bumi ke langit lalu kembali lagi ke bumi. Jadi prosesnya itu dimulai dari bumi terlebih dahulu, lalu terjadi penguapan sehingga naik ke awan. Dari awan terjadilah proses presipitasi yang nantinya terjadi penguapan dan jadi awan itu, dan nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi hujan dan turun lagi ke bumi. Itulah proses siklus air, dari penguapan dulu diproses menjadi awan, lalu turun lagi menjadi hujan dan teresap lagi di dalam bumi. Nah, kira-kira apa yang kalian suka dengan pelajaran kita pada hari ini? Oke, Mario suka dengan percobaan. Kalau Adi? Oh, Adi suka dengan diskusi. Kalau Laksmi bagaimana? Oh, Laksmi suka dengan menggambar. Kalau Nina? Nina suka mengerjakan urutan pembelajaran pada gambar ya. Oke, jadi anak-anak semua sudah paham ya apa itu siklus air dan bagaimana prosesnya dalam siklus air. Nah, anak-anak, air itu sangat penting bagi kehidupan kita di bumi, bagi kehidupan makhluk hidup, bagi kehidupan kita sebagai manusia. Air itu berperan sangat penting gitu, sehingga kita perlu menjaga supaya siklus air itu tetap terjaga, seperti itu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya atas kerjasama anak-anak semua. Semoga pembelajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.